Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfia Muharani, NPM 22010111051. Saya kelas F PAI. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Qiraatul Quran, dosen pengampu Bu Siti Fatimah. Saya di sini akan menjelaskan surah Al-Fatihah, qiraat Imam Nafi, riwayat Qalun dan Warsy. Yang pertama itu saya akan menjelaskan Imam Nafi terlebih dahulu. Ayat yang pertama sampai yang ketiga itu tidak ada perubahan Imam Nafinya. Yang keempat ada perubahan riwayat Imam Nafi, dibaca begini, Maliki Yaumiddin. Jadi ma-nya itu tidak dibaca panjang satu harakat. Jadi Maliki Yaumiddin itu Imam Nafi. Yang kelima itu tidak ada perubahan Imam Nafi. Yang keenam ada riwayat Imam Nafi, tapi dia tidak ada perubahan tersebut. Jadi tetap bacanya ihdinas syiratal mustaqim. Yang ketujuh ada perubahan Imam Nafi, dibaca syiratal ladzina an'amta alaihimu. Alaihimu itu perubahannya Imam Nafi, ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Nah, alaihimunya itu perubahan Imam Nafi. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, Imam Hamzah dari qiraat Imam Nafi, riwayat Qalun dan Warsy, surah Al-Fatihah. Jadi ayat yang pertama sampai ayat ketiga itu tidak ada perubahan Imam Hamzah. Yang keempat ada perubahan Imam Hamzah, jadi dibaca Maliki Yaumiddin. Malikinya itu di Imam Hamzah perubahannya, jadi dia dua harakat. Nah, yang kelima itu ayat yang kelima itu tidak ada perubahan Imam Hamzah. Ayat ke-6 itu ada perubahan Imam Hamzah, jadi dibaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi Z-nya itu dibaca gini, ihdinas Z, dia tuh pakai Z. Jadi ada Imam Hamzah jadi ihdinas siratal gitu. Yang ke-7 ada perubahan Imam Nafi, dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihimnya itu Imam Hamzah, perubahannya pada Imam Hamzah itu yang alaihim. Yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihimnya itu ada perubahan Imam Hamzah. Saya akan menjelaskan perubahan pada surah Ad-Duha, qiraat Imam Nafi, riwayat Warsy. Ayat yang pertama sampai yang ke-8 itu hukumnya imalah, yang saya dibacakan seperti ini ayat 1 sampai 8. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, sampai seterusnya lagi begitu. Jadi di akhir ayat itu bacanya dan selanjutnya lagi ayat yang kedua itu walala
Jadi ayat yang kedua itu dibaca walalakhiratu khairul laka minal lula. Jadi walalanya itu ada lam ta'rif yang ada sukunnya itu berubah menjadi walala gitu. Itu berubah menjadi perubahan jadi nakal. Yang selanjutnya lagi khiro itu berubah menjadi khiratu. Nah, terus khiratu khairul laka binalulanya itu berubah menjadi nakal. Minalulenya itu imalah. Wala saufa yu'tika rabbuka fataudu. Nah, fataudunya itu imalah juga. Ayat yang ke-6 juga alam yajidka yatiman fa'awa. Bunyinya itu juga imalah. Yang ke-7-nya itu wa wajadaka dhalan fahada. Ayat yang ke-7 itu ada perubahan fahada. Nah, apabila de-nya itu pakai e. Yang ayat ke-8 wa wajadaka ailan fa'agna. Nya itu ada perubahan nya himalah. Fa'ammal yatima fala taqhaw wa ammas sa'ila fala tanhaw wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, di ayat 9 sampai yang tadi saya baca, ayat yang ke-11 itu tidak ada perubahan riwayat Imam Nafi riwayat Warsh. Saya di sini akan menjelaskan perubahan pada surah An-Naba ayat 1 sampai 20 qiraat Imam Hamzah Al-Kufi riwayat Khalaf. Nah, saya akan menjelaskan ayat pertama dulu, ada perubahan. Jadi pengertiannya yang ayat pertama itu dibaca hamzah dan tafsil dibaca yaitu lemah. Saya baca dulu ya ayat pertama. Amma yatasaalun. Selanjutnya lagi ayat 2 sampai ke 5 itu tidak ada perubahan riwayat Khalaf. Selanjutnya lagi ayat yang ke-6 itu ada perubahan. Jadi setiap hamzah hidup sebelumnya berupa sukun alim dan ta'rif dan satu kata dalam keadaan wasal Khalaf. Dalam membaca sakta, jadi surah An-Naba ayat yang ke-6 dibaca alam naj'ali al-dhamihada. Dibacanya sakta, berhenti sejenak bernafas. Kemudian pada ayat yang ke-7 tidak ada perubahan. Pada ayat ke-8 di situ ada sakta dibaca wa khalaqnakum azwaja. Itu dibaca sakta. Di situ pada ayat 9 sampai 14 itu tidak ada perubahan dari riwayat Khalaf. Setelah itu pada ayat ke-15 ada perubahan. Saya baca dulu. Linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi pada riwayat Hafaz pada Imam
pada ayat 15 itu ada 2 harakat, sedangkan kholaf 1 harakat saja. Jadi saya tadi baca 1 harakat. Yang kemudian pada ayat ke-16 saya baca dulu. Wajannatin alfafa. Nah, itu dibaca saktah. Kemudian pada ayat ke-17 dan 18 tidak ada perubahan. Setelah itu pada ayat ke-19 ada saktah. Dibaca wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nah, itu dibaca saktah. Kemudian pada ayat ke-20 itu saya baca terlebih dahulu. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Nah, itu dibacanya pada riwayat Khalif itu apabila tak bertemu dengan sin dibaca kholaf dengan idgham tadi langkah menunjuk 3 huruf itu shin. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, mohon maaf, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.